komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang komponen biotik dan abiotik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, M. Fajri Pratama. Yang kedua, Reni Pita Ramadhani. Yang ketiga, Gita Pratiwi. Yang keempat, Selvi Puspitasari. Dan yang terakhir, Nurul Huda Askia. Marilah kita masuk ke dalam pembahasan kita tentang komponen biotik dan abiotik. Pernahkah kamu melihat ikan bersenang ke sana kemari, atau kamu melihat burung-burung terbang sambil berkicau? Atau bahkan kamu melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitar danau? Kamu juga bisa melihat rumput, air, matahari, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa di bumi kita ini terdiri atas benda-benda tak hidup dan benda-benda yang hidup? Mereka semua saling berinteraksi di dalam satu lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Mungkin kamu akan bertanya, apa sih itu ekosistem? Jadi, ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup yang disebut biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang berinteraksi satu sama lain. Contoh komponen biotik atau benda-benda yang hidup antara lain manusia, tumbuhan, dan hewan. Sementara untuk komponen abiotik atau benda-benda tak hidup, ada air, matahari, tanah, dan batu. Nah, sekarang coba kamu amati gambar ekosistem ini. Apa yang kamu lihat pertama kali? Sepertinya kamu akan melihat kata. Nah, kata ini termasuk komponen biotik karena dia adalah makhluk hidup, yaitu hewan. Selanjutnya, kita bisa melihat batu. Batu termasuk komponen abiotik karena dia adalah benda yang tak hidup. Di atas, kita bisa melihat burung yang masuk komponen biotik atau benda yang hidup. Lalu, kita juga melihat ada pohon. Pohon juga termasuk tumbuhan dan dia termasuk komponen biotik. Begitupun juga dengan teratai. Nah, di sisi lain, kita melihat matahari sebagai komponen abiotik karena dia tak hidup dan ada. Komponen abiotik air. Semua makhluk hidup termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan, semuanya memerlukan air. Manusia, jika tidak ada air, akan mengalami dehidrasi, sementara tumbuhan bisa mati ataupun layu jika tidak ada air. Begitupun juga dengan hewan. Hewan tidak akan lama untuk bertahan hidup karena tidak ada air. Tahukah kamu bahwa di sebuah ekosistem komponen biotik terdiri dari 3? Yang pertama, ada individu yang merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor ikan yang hidup di danau. Selanjutnya, ada populasi. Populasi ini merupakan kumpulan individu yang sejenis. Contohnya adalah 4 ikan yang sejenis yang hidup bersama. Dan yang terakhir, ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang hidup dalam suatu tempat. Misalnya di ekosistem danau terdapat komunitas rumput laut, komunitas ikan, dan komunitas teratai. Nah, semuanya hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain di dalam ekosistem. Komponen abiotik matahari. Matahari sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan tumbuhan. Mulai dari tumbuhan kecil yang tumbuh menjadi tumbuhan sedang. Tumbuhan yang mulai mengeluarkan kuncup hingga akhirnya bisa berbunga dan hasil akhir bisa menghasilkan buah yang kita nikmati. Ini semua terjadi melalui proses yang dinamakan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Komponen biotik selanjutnya adalah angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin yang nantinya bisa diubah menjadi energi listrik yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
Selain itu, angin juga dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menggerakkan perahu mereka pada saat mencari ikan di laut. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan angin dalam pembangkit listrik tenaga angin menggunakan kincir angin. Semua makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah kambing yang membutuhkan rumput untuk makan. Sementara di laut ada rumput laut, ikan, dan makhluk hidup lainnya yang membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, sampai sini saja. Terima kasih.